Kembali lagi di Junian Live. Perkenalkan, saya Yanuar Priyandini. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi tanya jawab mengenai bagaimana manajemen kantor hukum yang baik. Selamat sore Pak Juni. Selamat sore Din. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Yang pertama, untuk advokat yang baru, tentunya kan ada keinginan untuk membuka kantor hukum. Itu apa langkah-langkah yang dapat dilakukan Pak? Kalau untuk advokat baru memang ini ya awal yang bagaimana nih mengawalinya. Jadi kalau saran kita advokat baru mengawalinya kalau memang bisa dan karena dia sudah magang 2 tahun sudah cukuplah ya ilmu untuk dasar cukup, sebaiknya dia memang bisa membuka dia sendiri untuk kantornya. Tetapi kalau memang dia ingin lebih cepat berkembang atau juga ingin sudah dari awal dengan teman-temannya, rekan-rekannya, boleh bisa bergabung dengan teman-temannya. Itu bisa dalam bentuk kantor. Kantor itu bisa macam-macam. Kalau misalnya dengan teman-temannya bergabung, bisa kantornya itu dalam bentuk perkumpulan, bisa dalam bentuk firma hukum, atau memang hanya bersifat advokat yang berkumpul tanpa badan hukum kantor. Itu juga boleh-boleh saja. Itu kalau sebaiknya yang utama adalah keyakinan dia, apakah dia memang sanggup untuk sendiri, lakukanlah sendiri. Karena walaupun sendiri, dia masih bisa meminta petunjuk dari senior yang tidak terikat dalam satu kantor. Begitu, Din. Baik, kemudian untuk letak atau lokasi kantor itu apakah yang sebaiknya itu harus di dekat pengadilan atau bagaimana, Pak? Kalau dia bermaksud pada akhirnya memilih untuk membuka kantor, maka pertama melihat kondisi keuangan dulu. Karena ada pengacara yang awal sudah mempunyai dana untuk persiapan buka kantor, bisa juga dia belum mempunyai dana yang cukup membuka kantor. Tidak harus di sebelah pengadilan. Sebelah pengadilan mungkin saja dengan harapan bisa ada klien-klien yang masuk, tapi itu persentase itu sangat kecil. Seseorang advokat itu bisa mendapatkan klien semata-mata bukan dari faktor kantor saja, tapi yang utama adalah bagaimana konsumen ataukah klien itu tahu atau memahami bahwa pengacara ini berintegritas, jujur, pintar, dan bisa memperjuangkan haknya dengan baik. Jadi kantor itu sesuai kemampuan, di rumah boleh, di pinggir jalan boleh, ataukah di tempat-tempat yang sekiranya mungkin belum strategis, tapi yang penting adalah akses untuk klien masuk atau untuk berkonsultasi bisa. Intinya itu saja. Baik, kemudian untuk rekan-rekan advokat yang mungkin baru saja memulai karirnya, Pak, apa saja tips-tips manajemen kantor hukum yang baik menurut Bapak? Sebaiknya untuk manajemen kantor, sebaiknya dilaksanakan kalau bisa sendiri dulu. Jadi semuanya dari bikin kuasa, bikin gugatan, menjalankan, mengirim surat atau somasi dan sebagainya, sebaiknya dijalankan sendiri dulu. Karena apa? Pada akhirnya nanti kantor itu menjadi besar, dia sudah tahu. Jadi jangan sampai dia langsung merekrut karyawan atau merekrut staf yang pintar itu nanti hanya stafnya, dia tidak bisa mengontrol dan sebagainya. Karena apa? Dalam produk hukum salah satu huruf, satu kata pun sangat berpengaruh, sehingga dibutuhkan adalah kecermatan dan juga ada leader yang baik yang mengetahui tentang dokumen-dokumen atau prosedur yang ada. Jangan terlalu mengandalkan pada staf. Jadi manajemen yang baik jalankan dia dulu. Kecuali kalau sudah prosesnya dia sudah bisa dan berkembang kantornya, baru mencarikan staf. Stafnya apa? Berpikirlah staf yang sebaiknya adalah yang bersifat permanen atau lama. Jangan staf yang hanya magang sebentar 2 tahun terus pulang. Pada saatnya dia sudah pintar, dia keluar terus di pengacara lain, dia harus memulai lagi staf yang baru lagi. Jadi sebaiknya dipikirkan kalau memang nanti ada staf sesuai kemampuan keuangan, sesuai juga jumlah kasus yang ada. Dicari staf yang sekiranya akan betah di situ. Demikian menurut saya. Semoga sesi tanya jawab kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Salam keadilan.